Selamat pagi semua. Berikut saya akan berbincang-bincang sedikit dengan seorang misionaris asal Spanyol, misionaris SVD yang pernah bekerja di Indonesia, khususnya di Pulau Flores. Pater Luis, misionaris asal Spanyol. Dalam perjumpaan kami di Fatima, dalam kegiatan pertemuan antara Provinsi SVD Portugal dan Provinsi SVD Spanyol. Jadi karena Pater bisa berbahasa Indonesia, kita ingin berbincang-bincang sedikit dengan beliau tentang pengalamannya dulu bekerja di Indonesia, khususnya di Pulau Flores, bagaimana perasaan-perasaannya dan siapa beliau. Mari kita saksikan. Salam. Selamat pagi, baik. Nama saya Pater Luis Zurrón Rodríguez, berasal dari Spanyol dan bertugas selama 14 tahun di Flores, Indonesia, di Pulau Flores, Indonesia, di bagian provinsi Ende. Saya tiba di Jakarta 9 September 1971 dan pulang kembali ke Spanyol pada 20 Desember 1985, 14 tahun berada di Indonesia. Saya mulai belajar bahasa di Paroki Bolobaru dengan seorang Spanyol yang sudah ada 5 tahun di sini, Pater Ramon Lobato, dengan Pater Marinus Kroll, dan dengan anak-anak di sekolah dan di jalan. Saya diundang untuk pergi studi di seminari Ledalero, tetapi saya pilih belajar bahasa dengan numbat saja. Saya berangkat dari Spanyol lewat Amsterdam dan Roma, dengan di situ ada berkumpul satu kapal terbang khususnya untuk misionaris yang berlibur dan pertama kali berangkat atau berjalan kepada misi di Asia Selatan atau Asia Utara. Dan pertama singgah di Pakistan, kemudian lewat India dan sampai di Bangkok, Thailandia. Dan dari Thailandia baru ke Singapura dan Singapura ke Jakarta. Dan di Jakarta 2 malam dan kemudian dengan kereta api ke Surabaya, dan di Surabaya ke Pulau Flores dengan kapal laut Ratu Rosari. Sudah pernah naik kapal, tetapi pengalaman itu juga sangat interesan karena di dalam kapal itu termasuk segala-galanya. Terutama mempelajari bahasa dan keadaan-keadaan kebiasaan dari orang Flores. Pertama, saya menemani teman Spanyol ke perjalanan untuk merayakan pesta Natal di apa yang di situ dibilang di gunung, di bagian de Tuara, Kota Baru. Hanya 70-80 km jauh dari Bolobaru, dan itu semua berkuda. Saya tidak pernah berkuda. Di Spanyol, di kampung halaman saya ada domba, ada kambing, ada sapi, ada kuda juga, tetapi di keluarga saya tidak ada. Dan saya waktu ke sana ke Indonesia, saya bawa satu jubah yang bagus, putih, dan teman saya punya kuda yang bagus, dan saya rasa baik untuk saya, dan bertukar jubah dengan kuda. Saya dapat kuda dan teman saya Pater Ramon Lobato dia dapat jubah saya. Nama kuda itu radio. Nah, itu saya sangat hargai yang bisa ada hubungan dengan berita-berita dunia dengan radio. Tidak ada surat kabar, surat-surat dari keluarga juga sangat terlambat, dan dengan itu saya sedikit terhubung dengan dunia saya di Eropa. Masih ingat di situ di Bolobaru saya
pertama sampai di Tuara, dan kemudian sampai di Kota Baru, dan kemudian sesudah 2-3 bulan dipindahkan dan ditempatkan di paroki de Tukeli, tidak jauh dari Bolo Baru, tetapi jalan waktu itu sangat sulit. Dan di de Tukeli ada pastor seorang Polandia. Dia tidak tahu bahasa Spanyol, saya tidak tahu bahasa Indonesia, dan harus ada sedikit sulit untuk komunikasinya. Tetapi sedikit demi sedikit saya juga belajar dan hiduplah di situ. Saya belajar untuk jadi misionaris. Untuk saya semua karena baru, saya rasa ada satu dunia yang dimana saya rasa integrasi cukup baik, karena asal saya juga dari gunung dan juga dari keluarga petani. Saya mengerti orang di situ sangat baik, dan mereka saya rasa juga mengerti saya. Keadaan saya bisa, saya tidak kesulitan dengan makanan, saya juga bisa kerja. Saya di situ di Tukeli pertama saya coba untuk di situ ada di paroki ada sapi jantan, dan ada keluarga yang beri untuk paroki, dan tidak ada gerobak, dan saya usaha untuk domestikasi sapi jantan itu untuk tarik gerobak. Dikerjakan dengan satu tukang gerobak dan usaha itu, dan sangat sulit. Itu karena ada satu gereja yang sudah runtuh dengan gempa bumi, dan pastor Alphonse Biesik yang ada di situ, dan saya berusaha untuk membangun kembali gereja yang sudah runtuh. Dan tidak ada pasir, harus bawa semua dari 15 km jauh. Dan orang Serani, orang Katolik, pergi pagi-pagi untuk ambil sedikit kumpulan pasir, dan bawa seperti bawa beras di atas kepala untuk bangun gereja baru. Dan saya bilang, dan gerobak itu jauh lebih cepat, lebih mudah, lebih banyak. Dan sulit sekali karena jantan itu masih liar dan tidak dia lari dengan gerobak dan jatuh di kampung, dan rotan yang terikat kepada hidungnya terlepas, dan dia jatuh juga ke dalam gerobak, dan tidak manusia yang mau mendekati sapi untuk pasang kembali ranting dari rotan di mulut sapi. Tapi saya berani saya buat, dan kembali jadi. Dari Tukeli ada paroki yang sangat luas, 5-6 jam berkuda sampai kampung-kampung yang lebih jauh. Dan saya melihat bahwa ada satu visi depan lebih bagus kalau paroki dan gereja, misi, ada juga satu presensi di Maurole, di pantai di Lautan Pasifik. Dari Tukeli bisa lihat Lautan Pasifik, tetapi ada 6 jam berkuda o berjalan kaki sampai di sana. Dan di Tukeli ada tempat yang bagus, indah, tetapi di Maurole ada masa depan. Dan saya bicara dengan Bapak Uskup waktu itu, Donatus Jagong, Uskup Agunende, bahwa menurut pikiran saya ada baik karena kalau dibuka satu paroki di Maurole, dan dia setuju dan berusaha, dan saya juga berusaha dengan umat, dan jadi dalam 1 tahun rumah pastoran yang baik, dan tahun berikut satu gereja yang permanen, dan tahun berikut diresmikan sebagai paroki Salisbury Maurole tahun 1975. Perfecto. Belum lupa yang sudah datang sekarang, dan ada kesempatan untuk atau latihan kembali. Karena Cala del Roh, dan ada hubungan yang baik, dan ada banyak
rencana yang kerjasama dengan seminari, dengan prefect seminari, Pater Alex Ganggu waktu itu, yang sudah meninggal. Yang antara kami dua berbicara, saya bilang bahwa adalah baik untuk siswa-siswa seminari tahun terakhir untuk datang ke paroki dan lihat kerja pastoral dari luar, bukan hanya di buku dan di seminari, bergaul dengan orang, bercampur dengan orang-orang kampung. Dan mereka datang 2-3 minggu ke paroki saya di Maurole, 60-70 siswa-siswi, dan dibagi-bagi 1-2 di tiap keluarga, dan ada kerjasama, ada rencana kebersihan, terasering, menanam pohon, bersihkan kampung, karya-karya, tentu doa dan misa dan tarian dan nyanyian dan semua dengan orang. Dan mereka juga membawa sandiwara yang ditunjukkan kepada orang kampung yang biasa tidak ada kesempatan untuk begitulah. Itu di daerah saya ada Pater Joseph Smith, Luther Lensing, Darius, Robert Rebu, que berasal dari wilayah de Tukeli, dan Pater Bach, Johannes Bach di Ende, Neuhaus dipercetakan di Ende, dan seorang juga Pitpetu yang di Lederol, Nico Hayon, Sabonama, yang dari Australia yang Bill Bird. Beberapa orang di situ juga uskup yang kemudian di Ruten, Samsung. Tentunya saya tidak hafal semua nama lagi, tetapi dari waktu saya di sana, saya kerjasama yang baik dengan semua umat di tiap kampung. Di Loboniki, di Tubulu, di Aibora, di Lioboto, di Nangapanda, di Pasodo, di Kedoboro, di Aibora, di Marole, Mausambi, Ropa. Dan tentunya saya hafal banyak nama, terutama mereka-mereka guru agama yang kerjasama dengan saya, dan Mosalaki daerah itu yang juga kenal, Joseph Boge, Joseph Sorusei, Simon Sidi, y Alo Vivi, y Alo Reku, banyak dari mereka. Terutama saya sangat berterima kasih kepada Bapak Camat Maurole waktu itu, Johannes Lanamana, dan ibunya Elizabeth, dan keluarganya, dan mereka yang beri pandangan yang saya sangat tepat. Camat itu bilang sama saya, Pater, lebih dulu Pater Luis, kami buat satu tempat di mana kamu bisa tinggal baik. Kerja, rencana pertama saya ada kerja gereja. Dia bilang, bukan. Pertama, satu rumah di mana kamu bisa ada dan tinggal dengan baik. Dan begitu jadi kerja satu tahun rumah dan kemudian gereja. Dan kemudian jadi pastor pertama dari paroki itu, Pater Luis Turron. Saya tentunya ingat waktu pesta penresmian, pesta besar, hampir 2.000 orang makan bersama dan tarian bersama dan misa dan doa dan syukur dengan banyak tamu. Waktu itu Bapak Uskup Donatus Jagung, dan saya belum lupa tulisan yang saya ada di belakang altar, di atas sakramen, Sabdamu hidupku. Dan saya pesan kepada umat di Maurole pada tahun berikut yang ada 50 tahun penresmian gereja. Saya tahu mereka sementara sibuk dengan kerja gereja yang baru, supaya jangan lupa bahwa untuk seorang Serani, hidup kita adalah Tuhan. Sabdamu adalah hidup manusia, terutama hidup dari orang Katolik.
supaya mereka menjadi sangat bangga dengan kata ini, dengan hidup ini yang menerima dari Tuhan sendiri. Sementara ada Romo Song. Saya melihat video yang baru 2 tahun lalu berganti, dan parokinya sudah dipimpin oleh Romo di Ende. Saya dapat berita baru-baru dari Monsignor Budi Kleden yang juga sudah pernah ke Maurole, yang dia beritahu bahwa mereka sibuk dengan kerja gereja. Untuk Bapak Uskup yang baru, Uskup Agung, yang saya kenal baik waktu dia masih siswa, waktu saya di sana di Ende, saya kenal dia masih di Seminari Ledalero. Untuk semua umat, saya bersyukur kepada Tuhan karena beri kepada saya kesempatan untuk bekerja bersama mereka dan supaya karya Tuhan hidup mereka supaya hidup yang sehat dan ada kegembiraan untuk merayakan pesta emas Paroki Maurole Salib Suci. Satu saat saya masih hafal 1-2 kata dalam bahasa Lio, dan untuk mereka di sana umat sedani, aku te doa no mio, en aku doa supaya Tuhan memberkati kamu. Salam.